Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di podcast Tosca Story. Hari ini kita punya tamu spesial banget nih. Kita ada dua orang keren banget yang bakal nemenin kita ngobrol hari ini. Bukan cuma dari dunia pendidikan tapi juga dari dunia militer. Ada Bapak dari Koramil dan tentunya ada juga kepala sekolah kita tercinta yang selalu semangat banget nemenin kita. Biar gak penasaran, langsung aja kita sambut tamu kita. Apa kabar Bapak? Selamat pagi Bapak, boleh perkenalan dulu mungkin biar teman-teman semua tahu. Ya, selamat pagi Mbak ya. Saya kenalkan, nama saya Hendro Wibowo. Ya. Saya Batu Koramil Kota. Tadi pas ada acara sosialisasi, saya juga ikut ke sini lah sambil perkenalan ke Pak Kepala Sekolah. Yang Kepala Sekolahnya kan baru kan. Iya. Saya belum kenal, makanya tadi saya usahakan datang ke sini. Terima kasih Bapak. Kita tidak hanya berdua saja teman-teman, kita juga didampingi oleh Bapak sekolah kita tercinta. Selamat pagi Bapak, apa kabar Bapak? Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya enggak disuruh kenalan Mbak Cisa. Oke. Karena kepala sekolah baru ya. Iya, teman-teman mungkin belum kenal ya sama Bapak kepala sekolah baru. Boleh berkenalan Bapak? Oke. Teman-teman, saya Sofyan Agung Edi Wibowo, Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kediri. Saya masuk di sini mulai 1 November 2024. Sebelumnya 2 tahun kepala sekolah di SMA Negeri 1 Kenduruan Kabupaten Tuban. Nah ini tadi kebetulan ketemu sama Pak Indro. Pak Indro ini ternyata baru tapi stok lama bagi saya. Ya ternyata tadi cerita lama di ruangan saya itu sekolahnya bareng, ya, sama-sama satu angkatan, lulus SMA 93, beliau SMA 7 Kediri itu dulunya SPG ya Pak nggih. Saya SMA 3 Nganjuk, itu dulu juga SPG dan dulu tahun 92 itu pernah ada persahabatan antara SMA 3 SMA 7 dan beliaunya juga sebenarnya ada, cuman waktu itu belum kenal gitu Pak. Dilala lulus SMA itu juga kami sama-sama mencoba untuk masuk di dunia militer, akabri, dan beliaunya ini berhasil, saya tidak berhasil. Akhirnya cukup jadi kepala sekolah. Iya, belum rezekinya ya Pak? Belum rezekinya, dan sekarang ditemukan di sini. Alhamdulillah. Namanya pun sama Mbak, ada Wibowonya. Oh iya. Baik, sebelumnya kita mau tanya-tanya nih Pak sama Bapak Tentara. Kira-kira apa sih peran Koramil dalam dunia pendidikan ini Pak? Peran Koramil di dunia pendidikan itu gimana ya? Kita itu sebagai harus menjadi motivator lah ya untuk anak-anak sekolah gitu, untuk anak-anak pelajar-pelajar itu supaya sekolah itu yang benar. Karena jujur aja kan, ini sebenarnya juga tugas militer selain perang ini ya. Jadi kita membantu pemerintah daerah masalah apa-apa itu juga. Jadi di dunia pendidikan ya kita juga mensupport bagaimana anak-anak itu bisa belajar dengan baik, bisa menunjukkan prestasi yang baik ya. Karena sekarang itu banyak anak-anak itu kadang yang sekolah itu hanya sekedar gugur kewajiban, ya kan. Yang penting saya sekolah, pulang, selesai. Kadang ya mohon maaf, orang tua pun juga gitu kan. Orang tua sendiri juga ada yang gugur kewajiban, yang penting anak saya sekolahkan. Habis itu dia mau bersekolah tuh mau apa dia tuh nggak pernah, mungkin juga nggak pernah tanya bagaimana nilaimu, bagaimana keadaanmu di sekolah, bagaimana materi-materi yang sekolah yang diajarkan itu kadang orang tua juga nggak pernah tanya ke anak itu. Hanya yang penting dia sudah gugur kewajiban, sudah saya hidupi makan, ya sudah saya sekolahkan, sudah selesai gitu. Jadi ya nggak fokus ke anak. Nah kita juga kalau ada kesempatan, makanya kita juga kerjasama dengan sekolah-sekolah itu, bagaimanakah kita mungkin pendekatan sekolah itu mulai
dari kegiatan wawasan kebangsaan, dari pramuka, ya, dari banyak lah. Mungkin kalau ada siswa didik baru kadang kita ya pelajaran baris berbaris, menanamkan disiplin termasuk pasibang juga. Pramuka juga ada ya, kalau di Kodim itu di angkatan itu ada namanya Sakawira Sakawira Kartika. Satuan karya. Nah, kebetulan Bapak Kasek itu mbahnya pramuka. Kalau saya hanya sekilas tahu lah ya gitu, tapi nggak sedetail sama dengan Pak Kasek. Jadi pengen ya kita sebagai TNI itu melihat ya, menjadikan anak-anak itu bisa mengukir prestasi yang bagus. Habis itu nanti dia sampai dia kuliah, lepas kuliah pun pengennya ya mereka nanti bisa mengabdikan ilmunya tuh untuk negara ya, bukan untuk negara lain ya. Percuma sampai itu kalau akademiknya pinter, kuliahnya pinter, tapi begitu bekerja tapi untuk negara lain ya menurut saya pribadi dan untuk nanti mungkin ya kurang masuk untuk ke negara ya percuma. Jadi rasa nasionalismenya kurang. Ya kita tanamkan bagaimana nasionalisme itu bisa melekat mulai awal lah ya. Tidak harus jadi tentara lah ya, tapi ya syukur. Pengabdian itu banyak ya. Tidak harus jadi tentara, tidak harus jadi TNI, tidak harus jadi PNS ya, swasta pun juga. Tapi di mana ada kecocokan hati kita, oh kalau kita cocoknya punya hati serak dengan militer, masuk aja enggak apa-apa. Ya, itu bentuk pengabdian kita. Mungkin cocoknya di dunia sipil, seperti Pak Kasek, cocoknya ternyata rezekinya di pendidikan kan. Ya, semoga itu yang terbaik untuk Pak Kasek kan ya. Amin. Ya, terima kasih Bapak. Jadi kewajiban TNI itu bukan hanya aktif di negara saja, tapi juga sebagai sarana motivator buat teman-teman sekalian ya. Ya, memang tugas tentara itu ada perang sama selain perang lah ya. Jadi selain perang ya begini ya. Terima kasih. Dari pendapat Bapak Kepala Sekolah sendiri, bagaimana sih Pak soal kedisiplinan siswa-siswi di sekolah kita itu? Ya, nggih Mbak Gesa. Jadi kenapa kita membutuhkan rekanan dalam hal ini dari pihak militer itu kan karena memang siapapun di Indonesia itu melihat dunia militer itu kan identik dengan kedisiplinan. Dan siswa terutama di tingkat jenjang SMA yang notabene kan sebentar lagi nanti akan lulus ke jenjang perguruan tinggi, itu nampaknya perlu kita pantau, perlu kita beri wawasan tentang kedisiplinan. Pemahaman yang disampaikan oleh Pak Endro tadi bahwa masyarakat itu kan terutama orang tua itu nek nenggone sekolah itu kan biasanya hanya mengedepankan menggugurkan kewajiban yang penting sekolah. Jadi budayanya belum ke arah ayo belajar, tapi masih ayo sekolah. Ini beda loh ya, antara ayo sekolah dengan ayo belajar. Ini ayo sekolah, pokok sekolah. Mbuh neng sekolahan bagaimana enggak tahu. Tapi kalau ayo belajar, itu sudah lebih dalam lagi. Nah ini yang akan kita upayakan, bahwa khususnya di SMA Negeri 6 ini, biar siswa-siswinya itu timbul kesadaran bahwa belajar itu sangat penting. Nah untuk menanamkan jiwa kedisiplinan, tentu kita perlu kerjasama dengan rekanan. Dalam hal ini kita sudah menggandeng militer. Terima kasih Pak Indro atas rawuhnya ke sini. Ampun kapok, nanti kalau kami butuh penjenengan. Jenengan pun kapok, mungkin saya kalau telah saya. Siap. Ini langkah awal kita menjalin kerjasama dengan beliaunya. Mungkin di lain waktu nanti bisa kita sambung lagi Pak dengan kemasan yang lebih dalam. Mungkin beliaunya datang ke sini memberikan sebagai narasumber, ya, narasumber mungkin tentang PBB, kedisiplinan, wawasan kebangsaan, bela negara. Itu nanti realnya itu nanti kita bahas lagi lah ke depannya. Tapi yang jelas kami sangat membutuhkan Pak Indro
membutuhkan penjenengan untuk membantu kami, Ya. terutama dalam hal mewujudkan sebuah kedisiplinan. Diakui maupun tidak, kita itu seibarat nilai 1 sampai 100, kedisiplinan kita itu mungkin masih 70, Pak. Ini jadi belum 100, harapannya kan 100. Jadi sehingga nek upacara itu sudah seperti militer itu, begitu jam 7 sudah sesek sudah mapan. Ini kita masih belum sampai ke situ. Ya mapannya sudah, tapi tepatnya belum. Mapan di lapangan tapi tidak tepat di tempatnya masing-masing, itu yang belum. Karena itu nanti perlu sentuhan-sentuhan dari penjenengan, sentuhan kasih sayang dari penjenengan agar kedisiplinan SMA 6 ini lebih meningkat dan nanti bisa menjalar ke seluruh siswa, sehingga di lomba apapun ketika SMA 6 itu berlaga karena sudah dibekali oleh kedisiplinan, insya Allah nanti akan membawa hasil yang baik dan bahkan ke arah ke juara. Amin, Gitu. amin, amin. Tambahan ya, memang segala sesuatu itu prestasi, entah itu apa saja, akademik non akademik, itu bisa berhasil itu kuncinya satu adalah disiplin. Disiplin sama semangat, disiplin waktu ya, disiplin belajar, disiplin latihan. Intinya jadi bukan hanya saya sekolah itu datang pulang selesai, kadang bolos terlambat, itu kan kurang disiplin, nggak akan jadi seperti itu. Jadi intinya kalau saya sekolah jam 7 masuk, berarti saya sebelum jam 7 saya sudah harus datang. Begitupun juga supaya kita selamat, bagaimana tarik waktu lagi, saya perjalanan butuh berapa waktu kan, supaya nggak terjadi kecelakaan ya kita harus datang. Semuanya disiplin waktu, disiplin belajar, waktunya belajar, bukan hanya gugur kewajiban saja sampai belajar, tapi selalu ada motivasi untuk apa? Selalu bisa lebih baik lagi, bisa meningkat lagi, itu nanti yang akan jadi. Makanya sekarang tuh kalau dibilang anak pintar banyak, Mbak. Tapi yang dicari yang pintar sekali ya. Makanya kalau orang bilang kalau jadi anak tuh harus ibaratnya logam, harus logam mulia, harus emas. Kalaupun jadi uang tuh uang yang 100 ribuan, di sini bukan hanya 1000-an ya, 100 ribuan itu kan harusnya seperti itu kan. Biarpun uang 100 ribu itu kalau jatuhnya di kotoran sapi pun tetap akan diambil sama orang kan. Iya. Ya kan Pak ya? Betul. Logam mulia gitu, biarpun jatuh di kolong di tengah laut pun akan diambil sama orang juga. Makanya jadi anak-anak itu juga harus menjadi seperti itu. Jadi anak-anak yang bernilai kemampuannya dan dia akan dibutuhkan untuk negara ini. Jadi sekarang tantangan zaman tuh makin berat ya Pak. Tapi yang jelas kedisiplinan itu penting, karena tanpa kedisiplinan belajar juga nggak akan maksimal. Dengan adanya kerjasama dengan Koramil, kita bisa bantu anak-anak untuk lebih mengerti pentingnya disiplin, bukan hanya di sekolah tapi juga di kehidupan mereka sehari-hari. Baik. Mbak Kesa, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Indro itu tidak hanya sekedar teori loh. Beliaunya itu sudah menerapkan, betul. Buktinya itu putranya beliau, namanya Mas Tegar. Ya, Mas Tegar itu siapa yang tidak kenal dengan Mas Tegar di Kediri ini? Jawa Timur pun pasti akan kenal, khususnya di dunia pertenesan, karena putra beliau itu seorang atlet tenis yang sangat-sangat bagus. Dan tadi Pak Indro cerita bahwa Mas Tegar putranya itu bisa seperti itu karena kedisiplinan yang luar biasa. Dalam hal ini adalah kedisiplinan latihan. Pagi itu baru sholat subuh wis di lapangan, di drill sampai jam 6 pulang. Nanti jam 2 itu seperti itu tiap hari. Karena Mas Tegarnya itu disiplin, akhirnya jadi pemain yang hebat. Sehingga beliau yang dikatakan itu bukan hanya sekedar teori, karena beliau sudah mempraktekkan Ya, itu. masih belajar, Mbak. Ya. Anaknya masih belajar. Nggih. Masih, Mbaknya kelahiran berapa? Ya, 2007. Anak saya 2003. Ya, alhamdulillah. Tapi bener, kadang saya tuh kalau lihat anak saya kadang pernah berebes Pak. Nggih. Waktu dia pulang tidur gitu. Anak ini harusnya itu sudah masih bermain ya kan, masih bermain. Dia itu harusnya masih tanggungan saya, tapi kadang dia sudah ikut orang lain tuh mulai SMP kan. Dulu SMP 4 Mbak. Tapi kelas 3 itu dia posisi di Sukoharjo, Jawa Tengah, nggak pernah sekolah. Pulangnya sekali hanya ujian nasional saja.
Tapi sama Bu Yayu kepala sekolah itu memang waktu itu untuk pengembangan prestasi enggak Pak. Yang penting ujian nasional ikut gitu. Ya alhamdulillah lah. Mungkin bukan apa ya Bang, saya dikira sombong Bang. Ya mungkin Tegar sekarang menjadi atlet tenis nasional pertama dari kota Kediri. Iya, Senior. ya tepuk tangan ini untuk Itu. Mas Tegar Ultraga. Nggih. Pertama dia timnas itu SEA Games Vietnam, ikut di SEA Games Vietnam. Nggih, nggih. Itu juga masuk timnas beberapa kali di Piala Davis kan, Ya. Polandia, Turki, Jordania, di tempat ke Turki. Tapi itu perlu pengorbanan. Dia pengorbanan masa kecilnya itu dia tuh bermainnya kurang dia untuk latihan ada. Tapi memang semuanya butuh proses panjang ya harus jalani ya dijalani ya. Kalau memang untuk pengen bisa ya memang harus seperti itu. Iya. Juga orang tua juga gitu sampai nggak punya uang tuh. Nah, ini Habis untuk itu. bisa untuk memotivasi anak-anak ini SMA 6. Jadi naik pesawat itu bisa juga dengan menggunakan raket kan ya bisa. Ya. Keluar negeri dengan menggunakan tiketnya raket ini ya, raket tenis. Nah, itu berarti ada tambah lagi oleh Pak. Ya, jadi kalau di dunia tenis itu untuk prestasi itu mungkin habisnya yang jelas itu miliar. Enggak apa habis untuk sampai profesional itu habisnya miliar. Kalau saya hanya sebagai TNI kalau gaji saya enggak cukup kan. Nah, tapi kembali lagi dengan disiplin, dengan semangat yang tinggi itu nanti akan ada orang yang bantu, sponsor yang datang ya akhirnya juga bisa. Jadi bagi mungkin rekan-rekan anak-anak yang mungkin minder orang tua saya kan kurang mampu gini, nggak usah takut. Jangan bahasanya jangan mundur sebelum bertempur ya. Nah, tetap berusaha, insya Allah nanti rezeki ada. Kalah sebelum bertanding gitu kan nggih. Nah, Kalau di olahraga. Kalau militer yang ini Mbak bahasa nih. Tempur gitu pasti. Jadi nggak usah takut orang tua saya nggak mampu. Enggak, bukan halangan itu sebenarnya. Yang penting tekad, semangat, prestasi tunjukkan nanti rezeki akan datang. Dulu itu kalau tenis sepatunya yang bawah kan habis Pak ya. Iya. Ganti bawahnya atau dijahitkan. Solnya itu nggih. Habis itu karena punya prestasi akhirnya dapat orang tua asuh, dapat sponsor. Ya ini ya juga sepatunya ganti dibelikan sama sponsor. Dan sekarang alhamdulillah ya mungkin dari sponsor sampai lebih bahasa ini. Iya. Nggak perlu sepatu, jersey, topi, jaket tangan, kaos kaki itu sudah dapat semua, sudah nggak usah beli. Makanya kalau ingin berprestasi ya fokus prestasi ya. Entah itu akademik, entah itu non akademik, fokus saja, semangat belajar sungguh-sungguh, insya Allah rezeki ada. Iya. Jadi karena setiap usaha itu pasti ada hasilnya ya Pak. Iya. Tidak akan mengkhianati hasil proses itu. Oh ya Pak Indra, ini saya dengar informasi di militer lagi ada perekrutan itu nggih Mbak? Iya Mbak. Jadi sekarang ini ada perekrutan militer ya. Yang sekarang ini lagi dalam proses itu adalah perekrutan Tamtama TNI Angkatan Darat. Itu untuk darat Pak ya. Berarti SMA ijazah SMA itu Pak ya. Itu tinggi hanya 163 kalau salah. 163. Nah, terus ini mungkin yang diambil banyak karena sekarang lagi ada pembentukan batalion baru di Papua sama di pelosok-pelosok luar itu, dan mungkin peluangnya ini lebih tinggi. Jadi Pak ya, perekrutan militer itu ada beberapa jenjang ya. Yang pertama yang kalau dilihat dari paling bawah itu dari ini melalui Tamtama ya. Orang bilang katanya Catam. Ya, kalau Tamtama. Yang kedua itu ada nanti Tamtama itu setahun 2 kali Pak. Habis itu ada lagi nanti Secaba ya, Calon Bintara Caba itu setahun 1 kali. Terus ada lagi Akademi Militer ya, itu setahun 1 kali. Kalau dulu orang tahunya Akabri kan, kalau Angkatan Darat namanya itu Akmil sekarang itu setahun 1 kali. Terus
ada lagi nanti jenjang melalui SEPA PK ya, yang dari Perwira anak-anak- karir. Ya, perwira karir itu dari mahasiswa. Itu ada. Itu setahun satu kali. Jadi nanti biasanya kalau daftar akmil ya, itu mungkin gagal terakhir, nanti dia dikasih kesempatan untuk masuk ke Bintara Pak ya. Iya. Kan ada habis akmil itu nanti ada penerimaan Bintara Pak. Nanti habis ada penerimaan Bintara, ada penerimaan Tamtama. Itu Tamtama. berurutan seperti. Cuma kalau Tamtama itu setahun ada 2 kali. Ya. Kalau memang kalau Tamtama, Bintara sama sampai dengan akmil itu ijazah SMA. Bisa. Tapi mungkin tingkat persaingannya berbeda ya, karena nanti itu mereka tuh dibentuk untuk menjadi apa-apa kan beda-beda kan, nanti jadi tingkat persaingannya itu juga beda, tingkat kemampuan juga beda. Tapi kalau akmil itu yang bisa SMA sama MAN. Kalau di SMK tidak bisa. Iya, iya. Gitu Pak. Baik, terima kasih. Mungkin itu pesan-pesan dan juga informasi buat teman-teman yang mau jadi calon Tamtama. Kalian bisa langsung cek aja di podcast ini buat informasi lebih lanjutnya, dan juga mungkin kalian bisa langsung share buat teman-teman kalian yang berminat buat jadi Tamtama. Oke. Ada tambahan Mbak. Jadi untuk para rekrutan militer ada link, langsung buka aja di Google, di linknya ada. Link Tamtama ya Pak? Ya. Nanti ada muncul Tamtama, Bintara juga muncul semua. Ini juga muncul. Pendaftaran sekarang online semua. Ini pendaftaran online. Gak usah takut harus bayar sekian, enggak. Ya mungkin itu apakah itu ada apa enggak saya juga nggak tahu, tapi yang jelas kita tetap harus yakin kita mampu. Gak usah takut deh. Saya sampaikan tadi, gak usah takut sebelum bertanding atau berperang. Nah, Tuhan akan ngasih rezeki kepada kita. Yang kita siapkan pertama kesehatan kita, ya, kedua fisik kita dan akademik kita. Terima kasih Bapak. Mungkin dari Bapak Kepala Sekolah ada pesan yang perlu disampaikan buat teman-teman sekalian? Iya, gini Mbak Kesa. Jadi kalau kita simak apa yang disampaikan oleh Pak Hendro, itu nampaknya negara kita itu lagi butuh prajurit-prajurit handal nih. Jadi makanya tadi disampaikan bahwa lagi besar-besaran butuh di calon Tamtama ya. Oleh karena itu anak-anak SMA 6 yang mungkin berminat ke dunia militer, ini adalah waktu yang momen yang sangat tepat. Mari kita fasten your seat belt, ya, kencangkan sabuk pengaman Anda, rapatkan barisan, kita berbondong-bondong untuk mencoba ya masuk membela negara kita melalui jalur militer. Okay. Semangat, semangat, dan semangat. Saya kira itu Mbak Kisah. Iya, terima kasih Bapak atas pesan-pesan yang diberikan. Hari ini sangat seru sekali, mungkin juga bisa buat sharing-sharing ke teman-teman sekalian ya. Oke, sebelum kita akhiri, terima kasih banyak buat Bapak Tentara dan Kepala Sekolah yang sudah hadir di podcast kita hari ini. Podcast perdana pertama ini Pak. Betul, diresmikan oleh militer. Iya, langsung dari militer. Itu tadi saya juga kaget Mbak. Iya. Ternyata ada podcast, gak tahu. Iya. Ini pembentukannya sudah 2 bulan mungkin, dan ini Padahal baru satu orangnya pemalu sebenarnya. Ini ada filosofinya Pak Indro. Kenapa kok pembukaannya itu dari militer, dan penjaringan tadi bahasanya adalah disiplin agar podcast kita itu tetap terjaga kedisiplinannya. Dan eksis terus ya, Iya, Kesa dan biar teman-teman nanti konsisten harus terus aktif ya. kontennya. Ya, oke. Ya, terima kasih. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang dengerin. Amin. Jangan lupa terus semangat, terus disiplin, dan pastinya selalu cinta tanah air. Ya. Tosca Story, be great, be kreatif. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.